Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Kurniawan dengan NIM 3333240102 dari kelompok 13 penelitian operasional 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan ketiga dari shift 2. Oke, dari soalnya sendiri. Di sini ada sebuah usaha yang bergerak di industri home furnishing yang memproduksi 3 produk, yaitu lemari pakaian kaca, lemari piring, dan jemuran lipat. Masing-masing punya kapasitas masing-masing punya prosesnya sendiri untuk menghasilkan produk seperti pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Nah, keuntungan untuk masing-masing produknya adalah lemari pakaian kaca itu $2, lemari piring $4, dan jemuran lipat $3. Dan soalnya sendiri adalah buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan industri home ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Yang kedua, berapa nilai shadow price dari ketiga produk. Yang ketiga, berapa solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 7 jam kerja di bagian pengukuran. Yang terakhir, apabila perusahaan industri ingin membuat produk baru yaitu sebuah jemuran dengan harga jual $12 dengan keuntungan sebesar $6 per unit dengan pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, 1 jam perakitan, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Oke, yang pertama di sini saya sudah membuat model matematikanya di Excel. Diketahui lemari pakaian disebut K, lemari piring P, dan jemuran lipat J. Dan untuk model matematikanya sendiri dari fungsi tujuannya adalah 2K tambah 4P tambah 3J dan tambah slack lain. Yang ini merupakan keuntungan dari masing-masing variabel. Dan selanjutnya ada fungsi kendala di mana pengukurannya itu adalah 3. Ini tambah 0S1 kurang dari sama dengan 70. Begitu pula pemotongan yang ditambahkan slack 2 kurang dari 50 dan perakitan slack 3 kurang dari 90. Dan ini ada fungsi non negatifnya. Jadi yang pertama adalah saya sudah membuat sini untuk constraint-nya 3 dan variabelnya ada 3. Dan RHS nya sudah ditempatkan, jadi langsung solve saja. Nah, dari sini ditemukan bahwa solusi optimalnya adalah 6,67 lemari piring, membuat 7 lemari piring dan 22 jemuran lipat yang akan menghasilkan keuntungan sekitar $92, yang dimana mereka punya dual price sendiri. Apabila nilai kanan dari pengukuran ditambah 1 maka akan bertambah 0,83, dan bila pemotongan ditambahkan diubah nilai RHS maka akan berubah 0,67, sedangkan perakitan tidak memiliki dual price sini. Oke, lanjut ke iterasinya. Ini saya sudah salin juga sih ya, jadi langsung saja. Nah, di sini sudah ada dimana untuk variabel untuk lemari pakaian kaca sendiri tidak akan diproduksi karena tidak termasuk solusi optimal. Nah, di sini sudah dari ini adalah hasil iterasinya dimana untuk kuantitinya itu sama seperti sebelumnya. Nah, di sini ada shadow price untuk masing-masingnya sendiri, yang dimana berasal dari slack 1 bagian ZZ bagian slack, bagian masing-masing slack, dimana assembly adalah 0,83, finishing 0,67, dan packing tidak ada. Nah, untuk soal kedua adalah apabila terjadi penambahan atau pengurangan sebanyak 7 jam pada proses pengukuran, dimana di sini adalah solusi. Di sini sudah ada
P itu lemari pakaian, lemari piring dan jemuran lipat. Lemari piring sebanyak 6,667 atau bisa kita bulatkan jadi 7, dan jemuran sebanyak 21 atau dibulatkan 22, dan sisanya ada slack 3 yang masih bersisa sebanyak 26,6667. Nah, karena apa? Karena yang diubah adalah dari pengukurannya, maka nilai perubahan ini merupakan nilai-nilai dari shadow, nilai-nilai dari perubahan di slack 2 nya. Dari sini 0,33 sampai 0, sampai dari sini ya, masalah pengukuran tuh S1. Oh ya benar, dimana kita ngambilnya dari slack 1 karena fungsi kendalanya untuk pengukuran itu ada yang mempunyai S1 di sini. Karena perubahannya 7 jam, jadi dikali 7 semuanya, dan berikut adalah solusi barunya, yaitu 47 tambah solusi lama ditambah perubahan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa bila proses pengukurannya bertambah, maka solusi barunya adalah untuk lemari piring itu bertambah dari 7 menjadi dari 7 menjadi 9. Sementara itu variabel jemuran dan slack 3 ini berkurang, dimana jemuran ini berkurang jadi dari 22 jadi 20, dan slacknya berkurang jadi 21. Nah, selanjutnya ada keuntungan barunya, dimana ini tuh dapatnya dari hasil perhitungan H28. Oh iya, dari atas ini ya, dari nilai masing-masing ininya 4 kali 3 dikali solusi baru ini yang didapat sebanyak 97,50 dolar, dan keuntungan lamanya adalah 91,63 dolar, dimana perubahannya sendiri ada 5,83 dolar. Nah, sini sama saja pengurangannya, harusnya 7 jam ini. Nah, sama seperti sebelumnya, perbedaannya adalah karena dikurangi, jadinya ini dikurangi 7 jam jadi dikali min 7, sehingga produknya untuk produk lemari piringnya ini akan berkurang jadi 4, sementara jemurannya bertambah jadi 23, dan slacknya bertambah banyak juga sebanyak 31, dimana keuntungan barunya ini adalah 85,84 dolar, sementara keuntungan lamanya adalah 91,67 dolar yang mengalami perubahan 5,83 dolar. Nah, yang terakhir adalah reduce cost, dimana kalau misalnya dia ingin produksi produk baru, yaitu jemuran handuk dengan keuntungan 6 dolar per unit dengan proses 3 jam pengukuran, 4 jam pengukuran, dan 1 perakitan. Sini sudah saya ini, dan nilai per jamnya ini didapatkan dari masing-masing shadow price semua ini, dari masing-masing slack, dan totalnya adalah dan masing-masing jam dikali nilai per jam yang didapat 5,17, yang berarti industri home furnishing ini masih bisa memproduksi produk baru ini karena mereka masih mendapatkan keuntungan, dimana keuntungannya adalah 6 dolar, sedangkan total biayanya adalah 5,17 dolar yang masih ada marginnya. Yang terakhir adalah
Excel solver, langsung saja objek ininya, objektifnya ada di keuntungan total, changing variabelnya dari solusi optimal lemari kaca sampai rak buku, dan constraint-nya adalah total biaya masing-masing ini, total proses yang diperlukan, dan juga nilai fungsi non negatif. Dari sini sudah saya pilih simple LP, langsung solve. Nah, di sini saya akan menambahkan reportnya itu answer, sensitivity, dan limits, dan oke. Hasilnya sama seperti sebelumnya. Lemari kaca tidak jadi diproduksi, kursi diproduksi sebanyak sekitar 7, dan rak buku diproduksi sekitar 22. Nah, selanjutnya adalah answer reportnya. Nah, answer report ini menyajikan jawaban dari solvernya dengan lebih detail lagi. Di sini objektif selnya ini adalah tadi keuntungan total yang didapat sebanyak 91,60666 dolar, dan variabel selnya sendiri ada lemari kaca, solusi optimal kursi, dan solusi optimal rak buku sebanyak sekian. Nah, berikutnya adalah constraint-nya sendiri. Ini merupakan constraint yang ada dari soal sebelumnya, dan di sini ada status binding yang berarti kalau misalnya dia binding, slack-nya ini dia habis, bisa dilihat dari ininya, dan non binding itu sebaliknya masih ada sisa di sini. Selanjutnya ada sensitivity report. Di sini masih menunjukkan hal yang sama, di mana ada reduce cost-nya, objektif koefisiennya berapa. Nah, allowable increase ini adalah nilai yang menunjukkan kalau nilai kanan, seberapa banyak nilai kanan ini bisa dinaikkan sebelum terjadinya perubahan solusi optimal. Dimana kalau misalnya ngelebihin dari ini, dia solusi optimalnya bakal berubah, dan perubahannya ini dan untuk decrease ini sendiri sebanyak ini. Nah, lanjut final value-nya. Nah, di sini untuk pengukurannya ada shadow pengukuran dan pemotongan memiliki shadow price, tapi perakitan total tidak. Nah, allowable increase-nya masih sama seperti tadi ya. Kalau lebih dari segini dia bakal berubah solusi optimalnya, dan kalau dari allowable decrease ini kalau lebih banyak dari ini pengurangannya, maka dia akan berubah. Dan terakhir ada limit report. Objektif masih sama lower limit. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.